Yogi teman media yang suka kritik bagus ya. Ini Boleh jelasin sejak kapan lo selesai dari Jerman? Ini kan lo dari Jerman ya, terus mengenal musik itu sendiri kan banyak kan blues, klasik atau itu. Kenapa sekarang lo berani untuk cari ke pop? Gue tuh balik dari Jerman tahun lalu. Awalnya sih ngurusin usaha ya. Terus kalian pengen bermusik di sini dan ya pop itu easy listening ya. Jadi kalau misalnya berarti kita bikin lagu terlalu kompleks pun mungkin yang bisa benar-benar mengerti itu nggak terlalu banyak. Orang-orang profesor bisa mengerti, wah ini indah gitu. Cuman pop itu enak aja didengarnya. Jadi sekarang ini gue mau bikin lagu tuh asal enak di hati, enak didengar, ya jadilah lagu. Gitu. Oke. Kalau di Jerman sendiri apa yang lo pelajari? Di Jerman itu masih banyaknya pengalaman ya, pengalaman produksi di Jerman tuh. Banyak dulu tuh waktu masih kuliah, karena kuliah sama studio tuh kampusnya jauh, cuma 15 menitan. Jadi sering tuh terkadang 2 hari di studio sama di kampus baru pulang gitu loh. Jadi banyak teknik-teknik produksi itu dipelajari di sana. Nah, kalau komposisi dulu sih waktu masih sekolah ya, masih SMA tuh belajar komposisi. Cuman teknik-teknik produksi, makanya kita kalau misalnya produksi di bareng Satrio atau Adam atau Bambi itu udah nggak usah pusing-pusing lah, cepet sehari selesai gitu. Karena udah terbiasa. Kan namanya di luar negeri kan namanya ilmu nama musik itu kan lebih paten. Nah lu nih kenapa? Lu kan tadi ciptain lagu bahasa Inggris juga ya kan? Kenapa lagu-lagu Ari Lasso lu nggak buat bahasa Inggris saja? Kan lebih nyaman di diri lu. Jadi tidak tergantung dengan kata-katanya Ari Lasso. Nah, seperti apa? Menyanyikan lagu Ari Lasso itu untuk saya juga ya menyenangkan masa kecil saya juga. Yang manajer ya? Manajerin? Yoi dong. Oke. Jadi menyanyikan lagu Arti Cinta itu pun untuk saya tuh kebanggaan. Bangga untuk bisa menyanyikan lagu Arti Cinta. Dan sejujurnya ini untung ya, Rick Rider produsernya jago ya. Jadi kita bisa saling connect, cepet dan urusnya nyaman. Jadi sebenarnya lagu Arti Cinta ini untuk saya tuh bukan merasa cover, tapi merasa seperti lagu sendiri sekarang sebenarnya. Ada kebanggaan di situ ya. Atau dilihat dengan kehidupan lu tadi lu bilang pernah putus cinta lagunya itu. Yoi, tetap ya setiap orang pernah lah putus cinta ya. Cuma sebenarnya Arti Cinta ini kan bagaikan kita ini pengen bikin ceweknya tuh mengerti bahwa sebenarnya gue tuh pilihan yang benar, bukan dia sebenarnya kan. Ada 3 orang di cerita ini, di kisah ini. Nah untuk gue ini Arti Cinta ini tuh bukan begitu juga, cuman bagaimana menyampaikan ke perempuan cinta yang gue ada ini tuh sebenarnya nggak bisa diekspresikan dengan bahasa, dengan aksi pun susah. Satunya cara saya bisa mengekspresikan rasa cinta ini oleh lagu. Wah banget sebenarnya ya, sebenarnya relate banget ya. Ya saya sejak putus cinta terakhir kali sampai sekarang belum pacaran lagi. Segitu kenanya ya. Sampai sekarang masih. Bukan trauma juga ya, cuman mengesankan kisah waktu itu tuh. Jadi sekarang tuh mau mencari cinta baru pun belum ketemu aja kali orangnya ya. Move on sih udah ya. Habis launching inilah ya kayaknya. Abis ini launching ini ya. Jadi deketin ceweknya pakai lagu yang dia Iya, nyanyikan gitu. sendiri. Harus gitu kayaknya. Kalau ini kenapa bawain lagu dari Ari Lasso dan gimana orang sudah mengenal lagu itu hanya dari intro dan lain-lain. Yang pertama, respon dari Ari Lasso, lagunya akan dibawain lagi, akan di remake ulang lagi. Yang kedua, bagaimana memandang stigma orang-orang membawa lagu Ari Lasso, pasti ekspektasi awalannya lebih enak dari Ari Lasso atau sebanding lah sama Ari Lasso. Kita ini kan kalau menciptakan seni pasti akan dibandingkan, dan setiap artis itu harus terbiasa dibandingkan seperti itu. Tapi untuk saya tuh lagu ini saya ciptakan untuk diri pribadi dan untuk membantu orang-orang di saat-saat putus cinta seperti saya dulu. Saya dengarkan lagu ini tuh merasa lebih enak ya, lebih nyaman. Wah ternyata bukan cuma gue doang yang tersakiti, tapi orang lain pun tersakiti. Harapan gue tuh orang-orang lain pun mendengar lagu ini tuh bukan membandingkan, tapi lebih
bisa menerima versi baru ini loh. Siapa tahu orang denger versi gue ini lebih relate daripada versi Ari Lasso. Seperti itu sih. Nah yang kedua, respon Ari Lasso setelah ada izin nggak sih kayak mau bawain mau remake lagu cinta nih gini izin perizinannya dan ngobrol sama Ari Lasso gimana? Kalau Om Surya kan udah telepon, diundang, tapi sudah dia bilang kan, sekarang ini lagi nggak respon. Tapi dulu Om Surya pernah telepon sama Ari Lasso. Dan ya, saya nggak tahu pasti, nggak bisa bilang pasti apa yang dirasakan Ari Lasso. Tapi kalau saya sendiri sejujurnya, jadi kalau ada orang bawakan lagu saya bangga. Dan harapan saya Ari Lasso juga bangga bahwa saya bawakan lagunya ini. Bang Satria mungkin Satria. karena ini memilih untuk Tadi menjawab yang tadi, sebenarnya kan kalau izin untuk didengarkan memang udah lewat publishing dan lewat BEM. Berarti sudah atas izin artisnya, sudah atas izin pencipta lagunya dan aransemennya. Nah, dibikin sekarang ini untuk era kekinian. Tadi dari di press release ceritakan, kita bikin sesimpel mungkin karena makna dan lirik lagunya sangat baik, sangat bagus sekali. Jadi kita bikin sesimpel mungkin dengan aransemen yang tidak terlalu massive. Kita bikin supaya sehingga bisa memperkenalkan karakter suaranya Claudia, sehingga bisa menjadi option mana yang lebih bisa didengarkan, karena kan banyak musik yang bisa didengarkan dan suaranya yang banyak ini menjadi option untuk dengarkan. Oke, mau lihat versi manisnya nih, versi slownya, versi harusnya, udah silakan ke Claudia. Mau lihat versi rocknya, balik lagi ke Claudia. itu perbedaannya hanya di versi manis dan versi rocknya seperti itu. Versi manis, versi rock, dan versi suaranya sangat berbeda. Beda banget. Sempat ada itu nggak sih, artinya mendengar dulu suaranya Claudie sebelum mengambil lagunya Ari Lasso? Oh iya, itu kita lakukan dengan beberapa tim. Ada timnya dari Mas Seno, ada timnya juga dari Claudia, ada tim dari saya juga. Jadi sebelum lagu itu dikeluarkan, kita studi, kita lempar ke beberapa orang dan terutama orang-orang radio. Apakah ini radio friendly, fokus utamanya. Kedua, apakah ini layak untuk ditayangkan, itu dari kedua. Dan orang-orang di SP kita search dulu. Ketika mereka udah bilang dan contreng semua dan di atas 75% contreng, oke kita keluarkan. Oke. Ke depan apa lagi nih Claudie akan membuat? Ke depan ya, wah sebenarnya ini kan baru 3 lagu ya. Jadi EP pun belum ya, 5 lagu kan ya. Jadi sih harapan gue sih bisa jadi 1 album. Ya. Dan saya sangat nyaman produksi sama Satrio, Bambi, Adam, sangat-sangat nyaman lah ya. Karena sebenarnya pas kita kerja workshop di studio itu, ini harus kayak memperkenalkan diri. Apakah kita connect visinya ini? Apa kita mendengarkan hal yang sama walaupun belum nyata? Apa kita mendengarkan hal yang sama? Dan ya puji Tuhan sih dengan tim yang ini nih kita satu image, satu visi. Kita bisa mendengarkan suatu hal yang belum terjadi, belum nyata, kita sudah dengerin di otak kita tuh sama kedengerannya gitu loh. Connect jadinya kita ini. Jadi rencananya mau bikin album. Oh jelas. Seterusnya mau create 100 album pun ayo. Oke, siap. Terima kasih ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.